Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Danis Putra Arsitek, yang selalu ingin berbagi dan memberikan pengalaman-pengalaman tentang cara dan penanganan serta pengelolaan toko bahan bangunan. Kemarin sudah saya bahas tentang cara mengelola persaingan antar toko bahan bangunan. Itu adalah pengalaman saya yang pertama. Yang kedua, ini saya tambahkan lagi. Untuk untuk mengelola persaingan di toko bahan bangunan, kemarin kan sudah saya bahas, kita harus membuat promo, kita harus mencatat pelanggan-pelanggan kita. Setelah itu kita harus melayani dengan baik. Ini ada lagi tip yang tidak kalah sebenarnya, yang juga saya lakukan di toko saya, yaitu kita harus mempunyai produk yang andalan. Produk itu sebagai andalan di toko kita. Apa itu? Di toko saya itu saya mempunyai bahan-bahan yang curah, itu saya jual dalam bentuk kemasan. Contohnya kayak HCL. HCL itu kita harus mengambil dari yang drum-druman atau jurigen. Kita ngambil secara curah, literan. Kita ngambil 50 liter atau 100 liter. Setelah itu kita botoli sendiri, saudara-saudara. Kita pakai botol sendiri, kita kemas sendiri, kita label sendiri. Labelnya juga murah. Itu nanti kita bisa bersaing di harganya. Meskipun sama-sama kita mengambil untung yang sama, tapi kita nanti dapatnya itu harganya lebih murah. Contoh HCL. HCL itu kita kalau ngambil, itu harganya per liter itu cuman 4.500, itu yang murni. Kalau kita ngambil di supplier yang sudah berupa botol, itu harganya sekitar 6.000 sampai 7.000. Nah, sama-sama seperti itu, kita sama-sama menjualnya itu 10.000 atau kita turunkan 9.000. Nanti kita untungnya itu lebih banyak daripada kita ngambil yang sudah kemasan. Caranya gimana? Caranya cari botol yang murah. Botol-botol bekasnya minuman, air mineral, itu kita label lagi. Kita belikan tutupnya lagi yang bagus, yang ada segelnya. Itu kita bisa meminimalisir biaya. Dan kalau ngemas ya kita carikan karyawan-karyawan kita waktu nganggur, waktu nggak ada kiriman. Setelah itu ada lagi thinner. Thinner juga seperti itu. Thinner kalau kita sudah beli berupa kemasan, itu 1 liternya itu 19.000 di tempat saya. Sama-sama kita menjual 23-24.000, kita untung 5.000. Kalau beli thinner literan yang berupa drum-druman, 1 drum itu isinya itu 200 liter, saudara. Itu bisa harganya bisa 14.500. Kita sudah minimalisir biaya atau modalnya sekitar 4.000 per liternya. Kita carikan botol lagi yang, kalau kita beli botol yang baru ya juga nggak mahal. Botol yang baru 1 literan cuman harganya Rp950. Kalau yang setengah literan itu 700. Itu tetap kita menang. Terus ada lagi barang lagi yang curah, terus kita jual kemasan, itu kayak soda api. Soda api kita beli sak-sakan, 1 sak itu isinya itu 25 kilo. Itu harganya juga lebih murah, lebih ringan daripada kita sudah membeli berupa kemasan. Nah, itu kita andalkan di toko kita. Kalau bisa ditempatkan di harga yang agak murah daripada kompetitor. Akhirnya orang mencari thinner di tempat kita. Orang mencari thinner otomatis nggak mencari thinner saja, pasti cari cat, cari kuas, terus barang-barang yang lain pasti ada ikut laku gitu, saudara-saudara.
Terus orang mencari HCL juga gitu. Orang cari HCL pasti cari kuas. Nah, mungkin orang mencari HCL nggak beli kuas itu juarang. Ya, hal-hal seperti itu kita harus bisa mengelola. Ya kalau memang kita kalah modal harus menang rajin lah, istilahnya seperti itu. Kita harus telaten, kita harus utun, kalau orang Jawa bilang itu seperti itu. Makanya kita harus cerdas untuk mengelola toko bahan bangunan yang sudah banyak saingannya, itu kita harus cerdas. Kalau kita sudah punya andalan seperti itu, nanti orang akan datang ke toko kita. Meskipun itu hanya membeli thinner, tapi nanti lama-kelamaan akan beralih ke tempat kita. Asalkan pelayanan kita juga bagus, kita ngomong dengan baik. Ada lagi yang harus dilaksanakan di toko adalah kita menjual barang-barang ikutan. Jangan sampai kita menjual no drop atau aquaproof, kita tidak menjual kuasnya. Itu rugi saudara. Pasti orang mencari no drop aquaproof biasanya pasti cari kuas. Terus dia juga mencari serat fibernya. Kita tahu, kita sendiri, kalau kita punya toko bahan bangunan kita tahu no drop aquaproof itu marginnya cuma 5%. Kita ngambilnya 50.000, paling kita maksimal jual 55.000. Kalau di atasnya itu pasti tidak laku, karena barang itu barang terkenal, barang itu ibaratnya barang komoditi, sudah tahu semua harganya. Lah dari untungnya itu kan minim. Kita ngambil untung di serat fiber kita ngambil 1.500. Dengan modal 1.500 kita bisa menjual 3.000, otomatis untungnya 100%. Hal-hal seperti itu kita terapkan di toko kita. Jangan sampai hal seperti itu tidak dilaksanakan. Ini juga pengalaman di toko saya. Terus kalau memang toko kita itu sudah lengkap, toko kita itu sudah pelayanannya agak bagus, jangan lupa kita buka lebih awal. Kompetitor kita buka jam 8, kalau kita awal kita buka jam 7. Setelah itu hari libur, katakan hari Minggu, biasanya toko-toko itu tutup. Toko saya tetap buka. Nah, itu untuk menjaring konsumen-konsumen baru. Konsumen-konsumen yang biasanya nggak beli di toko kita, beli di toko yang lain, kan toko yang lain tutup. Nah, itu kita manfaatkan. Kita tunjukkan promo kita. Nanti kan orang bisa mempertimbangkan sendiri. Kita juga nggak memaksa, kita juga nggak ngoyo, maksudnya itu nggak ngompor lah. Orang Jawa bilang itu nggak ngecap. Ya kita ngomong apa adanya, ngomong yang wajar-wajar saja kita tunjukkan. Dan ada lagi yang juga penting adalah komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan maksudnya kalau pelanggan itu tanya, jangan kita antipati, jangan kita langsung menolak. Tanya apapun layani. Dilayani dengan baik. Contohnya Pak, kalau kita membuat rumah ukurannya segini, panjangnya segini, lebarnya segini, habisnya bata ringan berapa? Lah, kita harus bisa memperhitungkan karena kita dianggap sudah berpengalaman. Kalau kita nggak bisa, ya kita belajar, harus bisa. Begitu. Terus ada lagi, kalau ada orang beli barang di tempat kita dan barang itu tidak cocok atau fungsinya tidak maksimal, terus dikembalikan, jangan ditolak. Apapun bentuknya, asalkan awalnya kita sudah bilang, Pak ini nanti bisa dikembalikan asal barang itu masih utuh. Soalnya orang jual beli kayak saya, ibaratnya saya itu jual beli itu, saya mengambil ikhlasnya pembeli dan ridhonya penjual. Kalau kita sama-sama ikhlas dan sama-sama ridho, nanti usaha itu menjadi berkah. Itu prinsip di toko saya. Jadi apapun orang beli di toko saya, meskipun itu ukurannya salah, bautnya kurang panjang, atau sudah beli tapi istrinya nggak cocok, itu dikembalikan nggak apa-apa, asalkan barang masih utuh. Kita jangan marah seperti itu, kita layani aja, kita enjoy saja. Karena apa? Karena di tempat kita masih
masih bisa dijual gitu loh saudara-saudara. Asalkan barang itu masih utuh, nggak apa-apa diretur, nggak apa-apa. Jangan dengan syarat ketentuan berlaku, ya nggak usah lah. Kecuali kalau memang barang itu sudah rusak, kayak kayu sudah dipaku, PVC sudah dipotong, ya nggak bisa seperti itu dikembalikan. Kalau barangnya masih utuh dan kita bisa menjual, kita ambil saja. Karena apa? Nanti orang itu kalau membeli terus nggak ada fungsinya, sudah mengeluarkan uang, ya kalau uangnya itu ada yang lain. Kalau uang satu-satunya seperti itu kan kasihan juga. Begitu saudara-saudara. Ini sebagai tambahan untuk pengelolaan persaingan di toko bahan bangunan. Demikian kami sampaikan, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang barokah, rezeki yang halal dan putra-putri yang solehah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.